Terima kasih Anda kembali bersama kami, pemirsa, dan saat ini kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Saud Situmorang, Komisioner KPK. Selamat malam, Pak Saud. Iya, selamat malam. Baik, Pak Saud, bisa diceritakan bagaimana keputusan akhir mengenai adanya permintaan penangguhan penahanan terhadap Irman Gusman kepada KPK yang kemarin sempat dikatakan pula oleh Ketua KPK Agus Raharjo bahwa KPK akan mempertimbangkannya. Oh iya, kemarin kita udah ketemu ya, kita berlima itu memang menyimpulkan itu belum bisa dipenuhi karena memang case-nya itu kan OTT ya. Kalau OTT itu malah yang saksi aja kan beberapa case itu malah kita cekal gitu. Jadi sebenarnya kan muaranya adalah supaya ini proses cepat selesai. Jadi makin baik, makin cepat gitu loh. Jadi kalau ya kita lepas dari konteks KUHAP sendiri kan ada pertimbangan ya. Gimana orang kenapa mesti harus ditahan, pertimbangannya kan macam-macam. Lepas dari itu juga sebenarnya kita lebih kepada pertimbangannya ingin lebih cepat mempercepat proses saja. Itu aja. Baik, bagaimana dengan perkembangan kasusnya sendiri, Pak? Gimana? Bagaimana dengan perkembangan kasusnya sendiri? Oh itu penyidik ya, saya nggak bisa share di sini, itu udah masuk ke materinya. Baik, kalau mengenai anggapan banyak pihak soal KPK mungkin dalam hal ini melakukan suatu OTT, tetapi banyak pihak menyaksikannya karena kasus-kasus yang lebih besar mungkin lebih sebaiknya didahulukan oleh KPK. Bagaimana pendapat Pak Saud? Ya, saya pikir begini, kita kan nggak bisa. Pertama prinsip kan hukum tuh nggak boleh dendam, nggak boleh suudzon, nggak boleh abuse of power gitu. Tanpa dua bukti awal tuh KPK tuh nggak bisa bikin apa-apa. Jadi kalau orang bilang kita harus ke sana kemari, ada yang lebih besar, ada ikan yang lebih besar. Ikan yang lebih besar kalau kita nggak bisa memiliki itu, ya kita nggak bisa, percuma aja. Bukan hanya karena kita harus bicara conviction rate 100% gitu ya. Tapi lebih kepada, ya kalau pembuktiannya masih belum bisa, kita mau bikin apa gitu. Oke, kemungkinan dibilang bahwa ada priority, kita juga memahami priority. Tapi kan ini kita bukan bicara analisis gitu. Analisis boleh macam-macam, tapi KPK harus bertindak dari bukti-bukti yang solid ya, dan penyidik-penyidik kita mereka profesional kok, bahkan dalam beberapa hal kami nggak bisa sama sekali mewarnai mereka. Itu sebabnya di tim kita itu satu case itu bisa sampai belasan orang supaya check and balance-nya itu baik gitu. Jadi dalam hal ini KPK berusaha untuk semaksimal mungkin netral. Dalam hal ini juga pertanyaan ini banyak orang muncul karena mungkin beberapa saat yang lalu kalau kita ingat Ketua PDIP pernah mengatakan bahwa KPK saat ini bermain politik gitu, dan walaupun saat itu sudah dibantah juga oleh KPK, tapi kemudian memang karena saat ini juga yang kebetulan tertangkap OTT adalah ketua lembaga negara, maka pertanyaan itu kembali muncul seperti ada benang merah dengan komentar terdahulu. Iya, itu tadi makanya saya katakan kembali lagi, kan akhirnya semua case yang dibawa oleh KPK ke meja peradilan itu kan semuanya inkrah gitu ya. Artinya oke, ada beberapa pra peradilan dan sebagainya, tapi pada akhirnya kan itu kan bergerak dari awal dari kehati-hatian kita untuk melihat bagaimana pembuktian itu bisa kita lakukan gitu. Jadi kalau ada di situ ada nuansa-nuansa politik, yang mau nggak mau memang begitu, karena kan politik kita kan memang sangat memuarai di dalam pembangunan di negara kita. Contoh proses-proses di tempat-tempat di lembaga-lembaga tinggi semuanya. Jadi artinya kita nggak bisa menafikan itu, anggapan itu. Oleh sebab itu dalam state saya waktu saya katakan, oke, terima kasih Bu Mega sudah mengingatkan kita untuk tidak politicking, gitu aja, lebih kepada itu.
Baik, terima kasih Pak Saud Situmorang. Kita tunggu Ya. langkah selanjutnya penuntasan Ya. terhadap kasus suap ini agar semua terang benderang dan tidak ada Iya, pertanyaan-pertanyaan. itu harapan kita. Jadi tolong saya bisa sampaikan sedikit ya bahwa inilah yang saya maksudkan di beberapa tempat tuh. Marilah kita mulai peradaban baru, stoplah mulai dari sekarang. Karena kami kan juga digaji untuk kerja dong. Kalau kami nggak kerja, kalau kami nggak melakukan sesuatu kan kami jadi abuse juga terhadap ya kita digaji memang untuk itu gitu loh. Jadi harus dipahami. Nah soal pembuktiannya biar nanti di pengadilan lah yang membahas itu semua. Sebenarnya kan kalau kita mau jujur, kami cita-citanya itu kan indeks persepsi korupsi itu nanti bisa naik 50 lah. Di atas Malaysia dikit aja, Singapura 85 gitu. Kalau dengan kejadian gini kan sebenarnya negara luar ngelihat ya sulit juga untuk ngangkat indeks persepsi korupsi itu menuju ke 50 gitu loh. Jadi ini mohon dimaklumi juga bahwa udah dah kita mau ekonomi kita bisa 7% nanti ke depan gitu ya, kemudian investasi bisa masuk gitu loh. Jadi mohon dimengerti gitu loh kira-kira Mbak. Baik, terima kasih Pak Saud sudah bergabung Ya. sama kami hari ini. Selamat malam. Ya. Ya, kita lanjutkan dialog kita pemirsa. Pak Refli, kalau kita dengarkan penjelasan dari KPK bahwa ini murni kok. Memang ini ada upaya yang terjadi dalam ini kasus suap dan ini juga sekarang sedang dilaksanakan penegakan hukum terhadap kasus ini. Jadi kalau Anda melihat perkembangan yang saat ini terjadi, ada riak-riak ketidakpercayaan, apa yang di sini bisa kita baca? Apakah memang berarti orang sudah tadi seperti Anda katakan semakin permisif dengan adanya pemberian ataupun uang thank you yang tadi Anda katakan tadi? Iya, kalau motif politik ya saya agak meragukan ya, karena kan DPD sebenarnya kan bukan lembaga yang powerful di Republik ini yang bisa membuat sebuah keputusan yang mempengaruhi, menggoncangkan Republik ini. Walaupun menjadi anggota DPD itu sulit, nah inilah paradoksnya. Kewenangannya sangat terbatas, bahkan tidak ada yang decisive atau menentukan. Beda sama MK, kalau MK dipilih oleh DPR, kadang-kadang pemilihannya tertutup, kadang-kadang main tunjuk, tapi 9 orang itu kan sangat powerful, bisa mengalahkan Presiden dan DPR ya dalam pembuatan undang-undang misalnya, dalam proses pengujian undang-undang. Tetapi sekali lagi, kalau saya melihat kasus-kasus korupsi ini, lihat saja faktanya. Motif tidak terlalu penting kalau menurut saya. Motif untuk mengungkapkan itu, apakah ada motivasi politik, apakah KPK mengincar Pak Irman misalnya, apakah ada pihak yang memboncengi KPK dan lain sebagainya, kan itu kan tidak bisa diverifikasi. Yang verified itu adalah fakta bahwa yang bersangkutan menerima tamu dan tamu itu memberikan uang 100 juta, uang 100 juta itu diterima, lalu kemudian disimpan, baru dikembalikan setelah KPK masuk. Nah inilah kesalahan yang luar biasa, bahkan saya mengatakan sangat-sangat menyesalkan kejadian itu. Dilakukan oleh seorang Irman Gusman yang kita tahu bahwa bukan tokoh baru dalam perpolitikan nasional. Dia sudah menjadi anggota MPR tahun 1999. Kalau dihitung sekarang karir politiknya sudah 17 tahun dalam usia yang relatif sekarang masih muda, kelahiran tahun 62. Jadi 54 tahun. Dan kemudian dalam 54 tahun itu dia sudah mengalami menjadi pimpinan lembaga negara untuk periode yang ketiga, wakil ketua, ketua dan ketua. Bisa dibayangkan bagaimana kemudian, makanya saya katakan dia membangun istana tapi istana pasir. Ketika diterpa sedikit angin maka kemudian langsung runtuh begitu saja. Jadi panas 1 tahun, kemarau 1 tahun dihapuskan oleh hujan 1 hari. Nah ini yang kemudian menurut saya harus menjadi pembelajaran pejabat-pejabat publik lainnya agar bisa betul membedakan bahwa pendapatan di luar gaji ya dan honor atau sebuah prestasi yang bisa dipertanggungjawabkan, misalnya menjadi pembicara seminar dan lain sebagainya, itu pastilah suap. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang pejabat-pejabat publik permisif terhadap hal seperti itu. Bantu ngomong dianggap uang terima kasih, jeripaya, padahal itu kan memperdagangkan pengaruh. Kalau misalnya mau yang begitu, ya jadilah profesional, jadi lobis yang profesional. Menerima gaji, menerima uang tidak masalah, tapi once Anda menjadi pejabat publik, Anda memang dibatasi begitu. Oke, kita lihat dulu ada komentar berikut ini. Ketua Badan Kehormatan DPD RI, Ayam Fatwa, menyayangkan adanya aksi penandatanganan penangguhan penahanan Ketua DPD oleh sejumlah anggota DPD. Ayam Fatwa menegaskan dirinya tidak akan ikut menandatangani surat penangguhan penahanan tersebut. Ini tidak ada pula itu ada
bertanya lagi, mau kirim surat ke KPK katanya bagaimana ini perlu ada tertulis ini. Ini sampai saya dianggap bodoh itu dari ada kalangan yang menganggap kami ini di DPD bodoh. Ada pengumuman resmi dari KPK, dari pimpinan KPK itu hampir semuanya hadir mengumumkan secara resmi kok. Kenapa mau kirim surat minta formalitas tertulis? Loh, ini anggota DPD itu orang-orang cerdas, jangan berbuat seperti ini, seperti itu. Kita tidak boleh dianggap bodoh atau berpura-pura burung onta. Apa itu? Burung onta itu apa? Tenggelam kepala, apa itu? Sembunyi kepala. Ada kepentingan lain Pak dengan permintaan penangguhan penahanan? Itu saya tidak mau mengomentari itu. Tapi sudah banyak Pak, 50 sekitar 50. Sudah biarkan aja, tapi kalau saya tidak mau dan tidak pantas. Ya, kita lanjutkan dialog kita. Pak Anas, kalau kita lihat komentar Pak M. Fatwa tadi mengatakan bahwa anggota DPD tidak bodoh gitu. Jadi seberapa banyak sebenarnya yang mendukung upaya penangguhan penahanan terhadap Irman Gusman? Iya, jadi kan gini, apa yang disampaikan oleh Ketua Badan Kehormatan tadi, gini, Pak Irman ini kan ya seperti yang disampaikan oleh Pak Repli, ya kira-kira kalau udah di DPD ini sekitar hampir 13 tahun ya di Dewan Perwakilan Daerah. Sejak 2004. Jadi tentu hubungan emosional dengan beberapa anggota itu ada lah ya. Kalaupun misalnya empatinya ada dengan permohonan penangguhan kan, itu melalui pengacara, menurut saya lumrah aja. Kan nggak dilarang kok di dalam di dalam norma hukum kita. Kemudian yang lain adalah dan di situ nggak ada, di situ catatannya adalah itu pun secara personal ya, sekali lagi secara personal. Yang mau silahkan, yang tidak nggak ada masalah. Saya pikir nggak ada masalah. Kalau apa yang disampaikan oleh Pak, bahkan gini, di rapat Panmus kemarin itu jelas, saya ini anggota Panmus, kan? Saya kemarin mengatakan pokoknya harus ada rapat Badan Kehormatan malam ini, supaya opininya nggak berkembang liar ini, kan gitu. Jangan sampai dianggap bahwa DPD ini nggak mau menanggapi kasus ini secara serius. Bahkan kemarin kami mengatakan bahwa harus ada paripurna besok. Ya udah, kejadiannya tadi BK menyatakan sudah memberikan keputusan. Saya pikir Pak Refli juga hadir semalam. Tadi disampaikan dan walaupun memang ada pendapat yang beberapa pendapat ya dari anggota. Ada 2 pendapat tetapi kan udah diputuskan oleh Badan Kehormatan, dan memang di tata tertib kita, saya kebetulan ketua pansusnya, dan pasal 52 ayat D itu memang kami yang kemarin meminta bahwa siapapun pejabat negara kan, siapapun pimpinan alat kelengkapan ketika dia tersangkut, dia menjadi tersangka, dia harus dinonaktifkan dari jabatan. Dan tadi kan udah diputuskan tentang itu. Nah, tetapi menurut saya gini, sekarang pekerjaan terbesar kami di internal ini adalah bagaimana caranya ada upaya-upaya kita untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa secara lembaga DPD ini nggak ada persoalan nggak ada hubungannya dengan kejadian yang seperti sekarang. Mengenai apa yang menimpa Pak Irman itu pribadi, sekali lagi pribadi, sebagai dia menjabat pada saat ini, kebetulan dia menjabat sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Daerah. Ya mungkin karena selama ini kan yang terkena kasus itu tersangkut adalah kolega di kamar sebelah, di anggota DPR ya, tapi tiba-tiba sekarang DPD dan langsung ketuanya lagi. Jadi makanya mungkin jadi perhatian masyarakat besar. Nanti kita akan bahas lagi mengenai hal ini. Kami akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami.